semua. Dan tak lupa sholawat serta salam, semoga tercurah limpah kepada Nabi kita semua, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, tabiin dan tabiit, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Ibu, Bapak, Guru hebat, saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya di webinar pembelajaran berbasis STEM ini yang dilaksanakan atau diadakan oleh MGMP Matematika SMK Kabupaten Bandung, yang insya Allah kita menghadirkan dua narasumber hebat kita akan berbagi ilmu, dan mudah-mudahan ini bisa kita sharingkan lagi ke rekan-rekan kita di sekolah, di tempat kerja masing-masing. Dan sebelum saya mulai acara ini, perkenalkan, saya Witri Widaningsih dari SMK Negeri 1 Ranca Ekek yang akan memandu acara ini dari awal sampai akhir. Dan untuk memaksimalkan acara hari ini, marilah kita buka dan kita awali agar tambah berkah ya acara kita awali dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan acara berikutnya adalah pembukaan, tadi sudah saya bacakan. Kemudian yang kedua, sambutan dari Ketua MGMP Matematika SMK Kabupaten Bandung. Kepada Bapak Hamdan SPD, dipersilahkan. Ya, terima kasih Bu Witri atas waktu dan kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah menyempatkan waktunya di malam ini. Sebelumnya, izinkan saya menyapa terlebih dahulu yang saya hormati Bu Alin, perwakilan dari Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Barat, yang sangat erat sekali dengan aktivitas guru-guru ya di Kabupaten Bandung tentunya. Kemudian yang saya hormati Ibu Kepala Cabang Dinas Wilayah 8, Bu Endang Susilastuti, yang sampai saat ini masih dalam perjalanan. Mudah-mudahan beliau masih sempat untuk membersamai kita pada webinar episode kedua ini. Kemudian yang saya hormati Bu Desita selaku narasumber yang telah mengikuti kegiatan pelatihan bersama Kasio, kemudian BBGP Jabar, dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat pada waktu lalu, yang insya Allah hari ini akan mendiseminasikan hasil kegiatan pelatihannya. Kemudian yang saya hormati Ibu Felicia dari PT Asaba Kasio, yang tentunya hari ini akan bergabung juga sebagai narasumber kedua. Kebetulan beliau menyampaikan masih dalam perjalanan juga. Nah, dan kemudian tidak lupa untuk Bapak Ibu sekalian yang tentunya hari ini atau malam ini di sisa tenaga kita gitu ya masih bisa menyimak dan mengikuti kegiatan webinar yang ada atau yang diadakan oleh komunitas MGMP Matematika SMK Kabupaten Bandung. Bapak Ibu sekalian, izin saya menyampaikan, Bapak Ibu tentu tidak ada satu hal pun yang bisa membuat kita berhenti untuk mencari ilmu atau menambah pengetahuan, baik itu kompetensi ataupun kemampuan kita dalam meningkatkan media pembelajaran lainnya. Jadi tidak ada batasan untuk kita semua, Bapak Ibu. Kemudian eh, saya berharap webinar episode kedua ini memang tidak terhenti. Komunitas kita itu baru mulai keluar dari apa ya kebiasaan yang mungkin bisa dikatakan 1 tahun mungkin 2 kali luring, setelah itu tidak ada kegiatan, dan alhamdulillah sekarang 2 webinar atau misalkan episode kedua bisa terrealisasi, dan mudah-mudahan di bulan Oktober nanti perencanaan kita untuk luring bisa kita matangkan kembali untuk
pertemuan kita tentunya. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin dari saya eh, meminta untuk Bapak Ibu tetap semangat meskipun di tenaga sisa ini Bapak Ibu sudah sangat lelah dan sangat letih sekali, apalagi yang sedang mengikuti kegiatan GP Jabar ya. Masya Allah, tugas-tugasnya pasti lumayan, apalagi GP guru penggerak juga yang sekarang ada di angkatan 11 gitu ya, tetap semangat. Itu saja mungkin dari saya, Bu Witri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hamdan atas sambutannya. Ya, alhamdulillah kalau saya melihat Ibu Bapak masih bersemangat Pak Hamdan. Dan mungkin perlu disampaikan ketika ada yang eh, bertanya kenapa diadakan di malam hari, ini juga hasil dari masukan ya dari para peserta di webinar pertama kita gitu ya. Dan mudah-mudahan nanti insya Allah mudah-mudahan kita akan mengadakan secara luringnya ya Pak Hamdan ya, mudah-mudahan ke depannya. Ya, berikutnya adalah sambutan dari Kepala BBGP Jabar yang hari ini diwakili oleh Ketua Tim Kerja Kemitraan BBGP Jabar, Ibu Alin Puspa Sari SEMED. Kepada Ibu Alin dipersilahkan. Baik, hatur nuhun Ibu Witri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar? Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat terdengar sekali, Bu. Dengar jelas, Bu. Ya, baik. Yang saya hormati Ibu Endang Suliasturi SEMMPD, Kepala Cabang Dinas Wilayah 8, Bapak Hamdan SPD selaku Ketua MGMP Matematika Kabupaten Bandung, narasumber Ibu Desita SPD, trainer Ibu Felicia Octavia, kemudian Ibu moderator dan Bapak Ibu guru hebat yang malam ini masih menyisakan waktu ya di sela-sela sisa-sisa energi Bapak Ibu dalam keseharian untuk mengajar. Bapak Ibu masih menyempatkan waktu untuk belajar di malam hari. Saya kira ini sesuatu yang luar biasa gitu ya dari Bapak Ibu. Saya sangat mengapresiasi. Bapak Ibu izin menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Kepala BBGP Jabar. Kebetulan beliau saat ini posisinya sedang di Cina gitu ya, sedang dinas. Beliau meminta saya untuk mewakili beliau dalam kegiatan ini. Sekali lagi, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun, Bapak Ibu. Sampes. Rampes, Bu. Yes. Oke. Saya juga ingin memulai dengan kata salam dan bahagia ya Bapak Ibu ya. Tentu ini salam yang sering didengar oleh Bapak Ibu, terutama Bapak Ibu yang sering buka PMM gitu ya. Kemudian Bapak Ibu guru penggerak yang pada hakikatnya untuk mengingatkan kembali kepada kita semua nih para guru, para pendidik bahwa sebetulnya hakikat pendidikan kita adalah untuk menjadikan anak-anak kita yang sedang belajar bersama kita itu menjadi selamat dan bahagia gitu ya. Baik ketika di sekolah maupun ketika nanti mereka setelah selesai pendidikan berada di masyarakat gitu ya. Itu hakikat pendidikan kita saat ini gitu ya. Jadi bukan pendidikan untuk pendidikan lagi atau pendidikan untuk dapat pekerjaan yang bagus, bukan ya Bapak Ibu ya. Filosofi pendidikan kita adalah untuk membuat anak-anak kita selamat dan bahagia. Kalau selamat, insya Allah banyak yang menjamin ya Bapak Ibu ya, kepala sekolah, kepala dinas, kepala cabang dinas gitu ya, keselamatan anak-anak di sekolah gitu tentu menjadi concern mereka. Tetapi bahagia gitu ya, apakah anak-anak kita bahagia belajar bersama kita gitu Bapak Ibu di ruang kelas kita, terutama guru matematik ya. Kalau guru matematik zaman saya dulu, zaman baheula gitu, adalah guru yang killer gitu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu enggak nih, karena Bapak Ibu guru-guru hebat ya sudah banyak sudah banyak mengikuti pelatihan-pelatihan bagaimana menjadikan pembelajaran Bapak Ibu lebih menyenangkan. Apalagi sekarang ya ditambah dengan bagaimana mengintegrasikan STEM di dalam pembelajaran matematik. Kita sering mengasosiasikan STEM, Science, Teknologi, Engineering, and Mathematics itu sesuatu yang sophisticated gitu ya Bapak Ibu, sesuatu yang wah kayaknya gimana gitu.
Padahal sebetulnya di dalam keseharian kita itu STEM banyak sekali gitu ya. Sesederhana kami pernah bikin project gitu ya untuk anak-anak PAUD dan anak-anak SD. STEM-nya itu adalah membaca buku, Asep membuat donat, kemudian setelah itu mereka praktek membuat donat gitu ya. Di situ literasinya ada, mereka belajar membacanya gitu, kemudian membaca instruksi gitu ya. Kemudian teknologinya ada ketika mereka membuat donat, mereka menggunakan alat mesin ya untuk menimbang takaran donat gitu ya. Kemudian sainsnya juga ada karena proses donat itu kan ketika misalnya di adonan kemudian disimpan gitu ya. Ada proses pengembangan adonan gitu, itu adalah proses sains, dan sesederhana itu kita bisa mengajarkan kepada anak-anak dan anak-anaknya juga senang gitu ya dengan aktivitas-aktivitas keseharian mereka. Dan kadang itu kita tidak melihat sebagai proses STEM gitu, padahal itu adalah proses sains, teknologi, engineering, and matematik gitu ya. Ketika anak-anak membuat donat sesuai dengan resep gitu ya. Nah, hari ini tentu Bapak Ibu akan banyak mendapat insight ya dari para narasumber, dan semoga ini juga menjadikan pembelajaran kita di kelas-kelas lebih menyenangkan dan lebih bermakna untuk anak-anak kita gitu ya, sehingga apa yang Bapak Ibu sampaikan itu bisa menjadi sesuatu yang meaningful gitu ya, penuh makna gitu, sehingga itu disimpan oleh anak-anak ke dalam memori jangka panjang gitu, sehingga mudah sekali gitu mengingat rumus-rumus gitu ya. Jadi eh, itu tentu ikhtiar Bapak Ibu malam ini. Selamat mengikuti kegiatan webinar. Mohon izin Pak Hamdan, karena ini saya ketemu dengan banyak guru-guru yang insya Allah guru-guru hebat. Mohon izin mungkin saya sedikit mensosialisasikan ya tentang Jambore GTK Hebat gitu. Jambore GTK Hebat itu adalah kegiatan apresiasi guru di dalam rangka Hari Guru Nasional. Dan kami sangat mendorong Bapak Ibu untuk ikut kegiatan ini. Izin berbagi layar ya, Bapak Ibu ya. Gitu. Mungkin Ibu. Bapak Ibu sudah mengikuti beberapa kali sosialisasinya, tapi kalau yang belum, mudah-mudahan Bapak Ibu tergerak untuk mengikuti kegiatan Jambore GTK Hebat ya. Jadi Jambore GTK Hebat itu adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh Kemdikbudristek gitu ya dalam rangka Hari Guru Nasional untuk memberikan penghargaan kepada guru dan tenaga kependidikan di seluruh Indonesia. Dan kami WBGP Jawa Barat akan melaksanakannya untuk guru-guru yang ada di Jawa Barat gitu ya. Kemudian kalau tahun-tahun sebelumnya namanya itu apresiasi guru ya, lomba apresiasi guru. Tapi tahun ini kita menamakannya bukan lomba lagi gitu, karena kita ingin guru-guru itu saling menguatkan Bapak Ibu, tidak berkompetisi tetapi saling menguatkan. Sehingga nanti siapapun yang akan menjadi pemenangnya gitu ya, tentu dia akan sharing bagaimana prosesnya gitu ya, atau bagaimana apa sih sebenarnya yang dia lakukan sehingga dia bisa terpilih gitu Bapak Ibu. Jadi kita sebut dengan Jambore GTK Hebat, temanya adalah Guru Hebat Indonesia Maju. Kemudian kategori apa sih lombanya gitu ya? Ada 3 kategori lomba Bapak Ibu. Ada GTK inovatif, ada GTK dedikatif, ada Kombel inspiratif. Jadi untuk guru dan tenaga kependidikan itu ada 2 kategori ini. Bapak Ibu boleh harus memilih salah satu ya kalau mau ikut GTK inovatif atau mau ikut GTK dedikatif gitu ya kalau perorangan. Tapi kalau sekolah Bapak Ibu bisa memilih Kombel inspiratif. Jadi komunitas, kalau sekarang MGMP ini kan komunitas belajar antar sekolah ya. Nah, tapi yang Kombel inspiratif ini adalah Kombel untuk Kombel di dalam sekolah gitu, di dalam satuan pendidikan gitu ya. Nah, untuk GTK inovatif dengan GTK dedikatif apa bedanya? GTK inovatif adalah Bapak Ibu melakukan inovasi pembelajaran yang ada unsur teknologinya Bapak Ibu. Mungkin seperti sekarang ya, misalnya ada unsur teknologi. Nah, kemudian kalau GTK dedikatif yang akan ditekankan di dalam penilaian itu adalah bagaimana daya juang Bapak Ibu
untuk memperbaiki pembelajaran di sekolah atau di kelas Bapak Ibu gitu ya. Jadi itu bedanya kalau GTK inovatif menggunakan teknologi, misalnya Bapak Ibu saya punya praktek baik dan menggunakan teknologi, maka Bapak Ibu akan daftar di GTK inovatif. Tapi kalau saya nggak banyak menggunakan teknologi, tapi saya lebih ke misalnya memotivasi anak atau apa ya, apapun nggak cara yang Bapak Ibu lakukan yang memperlihatkan daya juang Bapak Ibu, maka Bapak Ibu masuk ke GTK dedikatif. Jadi di kota pun boleh ikut GTK dedikatif ya, karena perjuangan di kota, di desa, atau di daerah terpencil sama-sama berjuang Bapak Ibu pada hakikatnya ya, gitu. Nah, kemudian ini lini masanya, Bapak Ibu sudah mulai bisa mendaftar ya di gtkemdikbud.go.id/apresiasi GTK. Kemudian nanti sampai dengan lini masanya insya Allah 4 Oktober nih Bapak Ibu gitu ya. Nah, kemudian nanti ketika Bapak Ibu lolos di kategori di seleksi administrasi, Bapak Ibu akan masuk ke penilaian substansi. Penilaian substansinya itu adalah penilaian yang terkait dengan apa yang Bapak Ibu tuliskan dan video yang Bapak Ibu kirimkan, video berbagi praktik baiknya. Saya yakin nih Bapak Ibu ada juga yang sudah punya video praktek baik ya. Jadi Bapak Ibu tinggal selangkah lagi memasukkan administratif saja Bapak Ibu. Nah, kemudian dari penilaian substansi nanti kalau lolos Bapak Ibu akan masuk ke wawancara. Nah, wawancaranya itu secara daring. Nah, kemudian setelah lolos wawancara nanti Bapak Ibu masuk ke 5 besar itu mengikuti namanya gelar wicara. Jadi kalau tahun-tahun sebelumnya proses penilaian di GTK di apresiasi GTK ini tertutup ya, di ruang-ruang tertutup. Kita nggak tahu kenapa si A dikategorikan menjadi juara gitu. Kalau tahun ini Bapak Ibu bisa melihat prosesnya gitu ya. Bapak Ibu bisa melihat di dalam proses ada gelar wicara. Jadi Bapak Ibu bisa mendengarkan praktek baiknya seperti apa gitu Bapak Ibu. Nah, kemudian itu saja mungkin Bapak Ibu yang saya sampaikan. Informasi apa itu Jambore GTK, bagaimana mengikutinya gitu ya. Nanti saya kirim melalui Pak Hamdan. Nanti bisa dibagikan juga di Bapak Ibu guru ya. Bapak Ibu kan banyak yang sudah punya video nih, apalagi yang guru penggerak ya. Pasti sudah banyak punya video-video berbagi praktik baik dan kita harapkan Bapak Ibu ikut mendaftar, dicoba saja Bapak Ibu. Karena apa ya, tujuannya bukan untuk juara, tapi cari pengalaman dulu Bapak Ibu gitu. Di YouTube-nya BBGP Jabar hari ini dan hari Rabu itu Bapak Ibu bisa menonton kembali ada para juara yang membagikan tips dan trik ketika mereka mengikuti kegiatan apresiasi GTK dan mereka sampai lolos menjadi juara nasional itu ada gitu. Jadi Bapak Ibu bisa buka, bisa tonton dilihat gitu bagaimana tipsnya. Mudah-mudahan menjadi pengalaman yang luar biasa ya buat Bapak Ibu dan insya Allah hadiahnya juga nanti menarik ya untuk Jambore GTK hebat ini. Terima kasih, itu saja mungkin yang saya sampaikan. Pak Hamdan, terima kasih. Bu Witri, Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Selamat Bapak Ibu adalah guru-guru hebat gitu ya yang masih menyisakan energinya di malam hari ini untuk terus memperbaiki diri dan meningkatkan kompetensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Bu Alin yang sudah memberikan sambutannya dan juga informasi terkait dengan Jambore GTK. Mudah-mudahan di antara kita semua yang hadir di sini juga bisa mengikuti ya Jambore GTK. Terus bersemangat. Ibu Bapak Guru hebat, saya ingin mengingatkan nanti link presensi akan di-share di chat room dan tidak akan di-share di grup WA. Untuk itu yang mungkin nanti yang ada di room ini pasti akan melihat di chat nanti ada link presensinya dan link akan dibagikan 15 menit sebelum webinar berakhir. Jadi mohon Bapak Ibu tetap stay di room Zoom ini dan mudah-mudahan bisa mengikuti sampai akhir. Tetap bersemangat walaupun bisa jadi di antara kita matanya sudah lelah. Mudah-mudahan nanti banyak hal yang bisa kita dapatkan di hari ini.
Ya, Ibu Bapak yang dirahmati oleh Allah, sambutan berikutnya adalah dari Kepala Cabang Dinas Wilayah 8, karena Ibu dan Ibu Endang dan mungkin yang mewakilinya belum hadir, maka kita akan langsung ke materi materi pertama kita, gitu ya. Materi pertama kita. Dan Ibu Bapak hari ini materi webinar itu adalah terkait dengan pembelajaran berbasis STEM. Gitu ya. Tadi yang disampaikan mungkin sekilas oleh Ibu Alin terkait dengan STEM itu seperti apa, dan nanti kita akan mendapatkan ilmu baru ya dari narasumber hebat kita, dan nanti kita akan mendapatkan materi yang lebih mendalam tentang konsep STEM ini seperti apa dan bagaimana penerapannya dalam pembelajaran matematika. Kita akan sapa dulu narasumber pertama kita, yaitu saya izin untuk membacakan kurikulum PT dulu ya. Narasumber pertama kita adalah Ibu Desita Purwati, SPD. Ini aktivitas beliau sekarang adalah Wakasek bidang kurikulum di SMK Negeri 5 Pangalengan. Beliau juga pengurus MGMP Matematika SMK Kabupaten Bandung. Beliau juga guru penggerak Angkatan 5, Masya Allah, banyak sekali aktivitasnya. Dan juga pengurus komunitas penggerak pendidikan daerah KPPD Kabupaten Bandung. Beliau juga pengajar praktik guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Bandung. Dan beliau kontributor penulis antologi Tinta Abadi Perjalanan Seorang Guru. Luar biasa. Ibu yang satu ini banyak sekali aktivitasnya, bahkan malam ini pun kita akan mendapatkan banyak ilmu dari Bu Desita terkait dengan pembelajaran berbasis STEM. Kepada Ibu Desita dipersilahkan. Mohon maaf Ibu, estimasi waktu 40 menit untuk pemaparan materi. Ya, baik. Terima kasih Bu Witri selaku MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Wilujeng Wengi ya, Bapak Ibu guru matematika SMK Kabupaten Bandung, dan mungkin ada beberapa yang masuk dari di luar Kabupaten Bandung. Luar biasa sekali ya. Masih on fire gitu ya, di sela tadi betul kata Pak Hamdan sisa-sisa tenaganya. Baik, mohon izin kepada Ibu Alin dari BBGP, dan mungkin sudah hadir di sini Bu Pelisa dari Trainer Casio, dan Bapak Ibu saya izin untuk memulai ya, karena durasi tadi sudah diingatkan gitu ya dari awal. Siap ya? Oke, Bapak Ibu, perkenalkan tadi nama saya Desita Purwati, betul saya mengajar di SMK Negeri 5 Pangalengan. Saya sangat senang sekali berkesempatan berbagi pengetahuan bersama Bapak Ibu guru hebat gitu ya. Bukan berarti saya lebih tahu, tapi saya ingin berbagi, dan mungkin Bapak Ibu juga sebetulnya lebih tahu duluan gitu ya tentang pembelajaran STEM ini, dan mari sama-sama untuk menguatkan gitu ya. Baik Bapak Ibu, sebelum saya mulai, saya izin dulu Pak Pantun, boleh? Boleh. Boleh ya. Boleh. Belajar Bu Desi. belajar dengan guru matematika. Cakep. 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 Setelah itu pulang ke rumah. Cakep. Cakep. Sebelum acara dibuka, Cakep. mari bersama ucapkan Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Bapak Ibu, tema hari ini betul tadi sudah disampaikan ya, pembelajaran mengenai STEM. STEM itu memang sebetulnya bukan hanya bisa diintegrasikan di matematika ya. Jadi barangkali Bapak Ibu dari luar matematika masuk ke sini nggak salah ya, nggak salah room ya. Insya Allah nggak salah, karena memang ini lintas mapel juga. Baik, saya mungkin sebelumnya mau
minta bantuan kepada Pak Hasan untuk share screen materi ini karena kebetulan ya ada Abdi mah di Pangalengan, Bapak Ibu, ada pegunungan gitu. Ini memang internetnya bermasalah. Oke, siap. Ya, Bapak Ibu, pembelajaran berbasis STEM ya. Hari ini lanjut Pak. Kita akan coba untuk mengupas gitu ya, apa itu pembelajaran berbasis STEM. Nah, izinkan saya juga menyampaikan tujuan dari webinar ini gitu ya. Kenapa mengangkat STEM? Satu, membekali Bapak Ibu dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep STEM dan penerapannya dalam pembelajaran matematika dan mungkin mata lain ya. Kedua, memberikan inspirasi dan contoh-contoh konkret dalam mengintegrasikan STEM ke dalam kegiatan pembelajaran. Yang selanjutnya memperkenalkan modul ajar berbasis STEM itu seperti apa gitu ya, mulai dari mana. Dan ini sangat penting modul ajar itu karena sebagai salah satu alat yang dapat mendukung pembelajaran STEM itu nanti berjalan seperti apa dalam proses pembelajaran. Nah, tentang apa itu STEM, saya memang akan memaparkan materi yang memang sudah langsung disampaikan oleh BBGP melalui Pak Arif waktu itu pada bulan Mei, dan memang amanahnya memang ini menjadi materi rujukan gitu untuk disampaikan kembali kepada Bapak Ibu guru hebat lainnya. Baik, next Pak Hasan. Nah, STEM itu kan singkatannya Bapak Ibu juga udah tahu mungkin ya. S-nya science, T-nya teknologi, E-nya engineering, M-nya math gitu ya. Namun dalam pembelajaran gitu ya, apa sih STEM itu? Boleh lanjut Pak? STEM itu ya ini disampaikan oleh Pak Arif ya dari masih dari BBGP rujukannya. Pendidikan STEM adalah pendekatan dalam pendidikan di mana sains, teknologi, teknik, dan matematika itu terintegrasi dengan proses pendidikan yang berfokus pada pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi fokus dalam pemecahan masalah sehari-hari yang nyata serta dalam kehidupan profesional. Lanjut Pak. Ya, kenapa sih harus pembelajaran STEM? Karena Bapak Ibu kita itu SMK ya, di mana lulusan SMK itu memang, nah ini ya, kita ini dulu balik lagi ke STEM. Tadi teknologi, S-nya science, di mana sains itu berkaitan dengan kegiatan-kegiatan kajian tentang fenomena alam yang melibatkan observasi, pengukuran, mengamati, gitu ya, menanya. Yang Ibu Bapak tahu mungkin sebelum kurikulum Merdeka itu 5M, ya, pembelajaran saintifik 5M. Kemudian di teknologi kita menggunakan inovasi-inovasi untuk memodifikasi alam agar memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia dalam pembelajaran. Kemudian engineering, di mana kita melakukan praktek pengetahuan dalam mendesain, mengkonstruksi mesin, peralatan, material. Jadi tidak harus engineering itu kita mengubah membuat alat, tidak. Tapi bagaimana substansi itu kita olah dan proses yang bermanfaat bagi manusia secara ekonomis dan ramah lingkungan. Yang terakhir tentu saja matematika, di mana matematika itu selalu berhubungan dengan pola-pola, hubungan gitu ya. Kemudian dan menyediakan bahasa bagi teknologi, sains, dan engineering. Lanjut Pak. Nah, kenapa kita harus menggunakan STEM Bapak Ibu? Karena zaman itu berubah ya Bapak Ibu ya. Kita berada di mana Pak? Bapak Ibu, kita ada di mana? Posisinya ada di revolusi industri titik 4 ya. Di mana fenomenanya sudah berubah. Kalau dulu revolusi industri titik 1 itu terkenal dengan penemuan mesin uap gitu ya. Kemudian di revolusi industri titik 2 itu tentang listrik. Kemudian sudah di 3 itu kita mulai mengenal mesin, tapi di revolusi industri titik 4 itu kita sudah masuk ke serba cepat gitu ya. Kemudian digital, robotik, internet, 3D painting gitu ya. Itu. Lanjut Pak. Ya. Kemudian Bapak Ibu, pergeseran jenis pekerjaan abad 21 juga bergeser, betul tidak? Ya, Bapak Ibu mungkin yang kita generasi milenial, maunya generasi Z ya. Kita itu
milenial ya, apalagi yang sebelumnya juga kan dulu cita-cita itu pasti rutin pekerjaan rutin yang diidam-idamkan. Seperti misalnya ya, dokter itu kan rutin ya, itu aja, guru itu aja yang dilakukan gitu ya. Kemudian sekarang kan bergeser, anak-anak zaman sekarang tuh sudah mulai pengen jadi YouTuber, jadi vlogger gitu ya, jadi development gitu ya, jadi desainer dan lain sebagainya, peneliti. Sehingga STEM ini sangat-sangat relevan gitu untuk perkembangan abad 21. Next, Pak. Bapak Ibu, saya udah nah di pembelajaran abad 21 itu kan ada banyak skill yang memang harus dimiliki gitu ya dari siswa-siswi kita. Salah satunya tentu literasi, numerasi gitu ya. Kemudian literasi IT, literasi keuangan, literasi kebudayaan, kemudian ada berpikir kritis, kreatif, komunikasi, kolaborasi, dan lain sebagainya. Ini tentunya kita harus berpikir sebagai guru bagaimana cara mencapai ini ya. Nah, STEM ini diyakini gitu ya, hadir untuk menjawab tantangan abad 21 itu. Kenapa? Karena dari muatannya tadi ada 4 muatan, sains, teknologi, engineering, math, itu diharapkan bisa membangun pengetahuan, peningkatan kompetensi siswa terkait literasi, numerasi, semua sepaket di STEM gitu ya Bapak Ibu. Lanjut Pak. Nah, lalu dari urutan-urutan tadi STEM itu 4 unsur tadi, sains, teknologi, engineering, math, bagaimana sih kita mengemas STEM ini dalam satu proses pembelajaran? Ini mungkin jadi pertanyaan Bapak Ibu gitu ya, bagaimana gitu mengemasnya STEM ini? STEM ini Bapak Ibu, proses STEM ini bisa dilakukan dalam berbagai model pembelajaran gitu ya. Salah satunya ini ada yang namanya EDP. EDP itu Engineering Design Process. Sintaksnya mulai dari asking gitu ya. Ini kan sama dengan scientific gitu ya, dimana kita mulai bertanya, membayangkan, kemudian create, eksperimen, dan mengembangkan gitu ya. Ini salah satu model yang bisa digunakan untuk pembelajaran STEM. Selanjutnya, kita juga bisa menggunakan model-model pembelajaran yang memang sering kita gunakan gitu ya, yaitu Project Based Learning, PJBL. Nah, PJBL ini juga ada beberapa, ada 2. Yang pertama itu PJBL Lukas, yang dimana Bapak Ibu sering gunakan 6 sintaks gitu ya, mulai dari identifikasi masalah, kemudian menentukan project gitu ya, waktu dan lain sebagainya. Kemudian ada PJBL STEM, ini dari Laboy dan Ras, ini juga punya sintaksnya masing-masing Bapak Ibu. Kemudian ada 5E oleh Baibi, dan Level of Inquiry dari Wenning gitu. Nanti Bapak Ibu boleh baca-baca referensinya, kira-kira yang memang familiar dengan Bapak Ibu untuk menerapkan STEM ini, model yang mana gitu. Apakah mau pakai EDP atau mau pakai udah biasa pakai PJBL Lukas gitu ya, atau mau coba mode-mode yang lainnya gitu. Lanjut Bapak Ibu, karena semua model pada muaranya itu akan menghasilkan proyek ya. Jadi ujung-ujungnya pasti STEM itu adalah proyek gitu ya. Tapi proyek yang seperti apa sih yang harus kita rancang sebagai fasilitator, guru sebagai fasilitator? Tentunya adalah proyek yang menantang, proyek yang memang dapat membangkitkan jiwa-jiwa peneliti anak-anak kita gitu ya. Yang mana proyek menantang itu muncul dari kalimat-kalimat pemantik, ini kalimat pertanyaan itu pemantik dari guru, sehingga anak-anak itu bisa tergali gitu ya, berpikir kritisnya. Kemudian proyek yang memang dapat melatih anak mengenal permasalahan dunia nyata. Itu STEM itu, kata kunci STEM-nya itu dari permasalahan dunia nyata yang kompleks dan interdisipliner, artinya lintas mata pelajaran gitu, lintas ilmu. Nah, itu harapan dari STEM gitu, ada proyek kolaboratif. Kemudian si proyek ini juga harus melatih anak jadi problem solver dan berpikir kritis gitu ya. Jadi bukan hanya dari latihan soal tapi mereka tidak paham makna apa-apa, tapi justru mereka jadi problem solvernya gitu.
melalui STEM ini. Dan tentunya proyek ini pun harus yang menantang gitu ya. Tidak terlalu sulit juga, tapi jangan menyulitkan, dan tidak terlalu mudah juga gitu ya. Yang penting menantang. Nah, intinya pemilihan proyek dalam STEM itu harus mampu menyelesaikan masalah dunia nyata atau real work. Seperti tadi yang diungkapkan oleh Bu Alin, itu seperti sederhana ya, gitu. Untuk TK, resep membuat donat gitu ya. Tapi kan mungkin dalam dunia nyata itu donat itu bisa dikemas dalam permasalahan gitu ya. Donat yang seperti apa dulu yang untuk cocok untuk anak-anak gitu ya. Apakah yang sekarang lagi booming gitu ya, harus less sugar gitu ya, harus tanpa gula gitu, atau yang seperti apa. Itu lanjut Pak. Nah, proyek menantang ini datangnya dari mana? Bapak Ibu bisa menstimulasi anak-anak kita itu mulai dari sekolah gitu ya, bawa anak-anak kita ke luar ruang kelas, menyuruh anak-anak mengamati apa sih permasalahan yang ada di sekolahnya. Misalnya apakah sampah yang berserakan, atau tidak adanya tumbuhan di sekolahnya, atau tidak ada ruang terbuka dan lain sebagainya. Kemudian bisa juga diminta anak-anak untuk mengamati lingkungan di sekitar sekolah, bahkan di kelurahan atau desa tempat tinggalnya gitu ya, hingga level ke kabupaten, provinsi, bahkan nasional. Tapi mulai dari lingkungan sekitar dulu gitu ya, mudah gitu ya, kita bawa anak-anak untuk mengamati dulu. Kemudian dari mana masalah didapat itu juga bisa didapatkan dari berita-berita online, misalnya yang sedang viral-viral ya, atau isu-isu nasional, isu-isu lingkungan hidup, isu-isu sosial, ini pun bisa menjadi proyek STEM gitu ya. Kemudian dari berita, koran, medsos, obrolan, dan lain-lain. Artinya Bapak Ibu, kita ketika menentukan proyek yang menantang, kita sedang menggiring anak-anak kita untuk mengarahkan mereka bagaimana menggunakan media sosial dengan bijak gitu ya, dengan pada hal yang positif gitu. Jadi ternyata bukan si handphone atau si medsos itu bukan hanya untuk buat kesenangan saja, tapi ada banyak masalah yang dapat kita gali gitu ya. Kalian itu bisa bermuara dari sana. Nah, Bapak Ibu lanjut ke sini, ada kekurangan proyek STEM. Maksudnya kekurangan proyek STEM itu maksudnya ini tuh kekurangan kita sebagai penyusun modul STEM gitu ya, sehingga nanti STEM-nya itu tidak berjalan. Kenapa? Itu bisa jadi pertanyaan yang dijadikan masalah mungkin tidak berbasis masalah gitu ya, tidak sesuai masalah yang ditemui sehari-hari, terlalu jauh gitu ya. Sehingga mereka biasanya kalau terlalu jauh itu kurang memaknai dan malah jadi bingung gitu ya. Kemudian mungkin pertanyaan awal yang kita angkat tidak menuntut siswa untuk melakukan aktivitas konkret. Jadi ngawang-wang gitu ya, ngawang-wang. Bapak Ibu ini Sunda semua adanya ngawang-wang gitu. Jadi apa ya, menghayal gitu. Kemudian proyek yang dikerjakan tidak lebih dari mengerjakan latihan soal cerita. Nah ini yang salah gitu ya. Jadi STEM itu bukan artinya mentang-mentang ada 4 disiplin ilmu, latihan soal cerita yang banyak gitu, bukan. Tapi menggiring mereka justru ke pemecahan masalah yang real. Kemudian proyek tidak menghasilkan produk atau model yang bisa dimanfaatkan secara nyata itu. Next Pak. Nah, Bapak Ibu kita lewat yang ini ya. Intinya kan tadi sudah dibahas, ini melatih berpikir kritis itu sudah ada di kecakapan abad 21 gitu ya. Dan ini harus diasah melalui pembelajaran STEM. Next Pak. Oke. Nah, sebagai guru kita harus menyiapkan siswa-siswa agar bisa masuk ke dunia nyata dan punya tanggung jawab dan peran sosial termasuk berkompetisi di dunia usaha atau kerja. Ini salah satu dari tujuan STEM itu gitu ya, diharapkan melalui STEM itu karena banyak kolaborasi, anak juga bisa betul-betul karena berawal dari masalah lingkungan sekitar. Jadi harapannya untuk anak-anak mampu jadi problem solver yang tadi gitu ya, bisa masuk ke dunia nyata. Materi apa, apalagi matematika, materi yang kita berikan itu betul-betul hadir gitu di sekitar mereka gitu. Tidak mereka jadi nggak berpikir lagi, jangan naon diajar matematika. Kadang enak gitu ya Bapak Ibu ya.
kadang aya nu kitu gitu ya. Jadi yang pada akhirnya itu menyebabkan tidak bermakna gitu pembelajaran tuh gitu ya. Padahal jadi tidak ada motivasi, tidak ada minat gitu. Next, Pak. Ya. Nah, eh, Bapak Ibu, dari pembelajaran STEM ini tentunya kita itu berawal harus dimulai dari perencanaan pembelajaran ya, yang atau bisa kita sebut sebagai modul ajar atau RPP, karena di panduan asesmen yang baru itu kita dibolehkan sebagai guru memilih ya, boleh modul ajar, boleh RPP gitu. Yang penting memiliki sintaks yang jelas, model apa yang dipilih sintaksnya sesuai itu mungkin ya. Nah, dalam mendesain modulnya ya seperti biasa kita mulai dari capaian pembelajaran dulu. Kenapa dari capaian pembelajaran? Agar pembelajaran lebih terarah gitu ya, dan memang tujuannya itu kan dari selain untuk menyelesaikan masalah, tentunya adalah ada tugas kita untuk mengajarkan gitu ya capaian-capaian pembelajaran kurikulum kepada mereka gitu ya. Baru nanti dilihat kesesuaian dengan masalah yang ada di sekitar mereka. Baru mencari topik yang seperti apa, permasalahannya apa gitu ya. Baru nanti dibuatkan kalimat-kalimat pertanyaan proyek. Itu Bapak Ibu. Nah, dalam desain modul STEM ini ya ada ciri khas di mana matriks STEM-nya itu sebelum modul ya, sebelum kita menyusun model pembelajaran, menentukan model pembelajaran, si matriks STEM-nya itu harus muncul dulu. Muatan sainsnya apa, muatan teknologinya apa gitu ya. Kemudian muatan engineering-nya apa, muatan matematikanya apa, ini harus terurai dengan jelas gitu supaya kelihatan STEM-nya apa, dan nanti dari sini kita dapat menentukan kita harus berkolaborasi dengan mapel apa, lintas disiplin mana gitu ya. Apalagi kita SMK ya Bapak Ibu ya. Kemudian baru karena sudah ada CP kita menentukan tujuan pembelajaran, dan tentunya kita masuk ke aktivitas belajar inti gitu ya Bapak Ibu. Lanjut Pak. Oke. Nah, terima kasih Bapak Ibu, saya sengaja tidak menghilangkan dari BBGP-nya karena memang ini rujukan. Kemudian izinkan saya untuk Bapak Ibu masih hadir kan ini? Halo. Masih Bu. Ada Masih, Bu. alhamdulillah. Masih semangat Bapak Ibu? Simak Bu, semangat Bu. Oh, ya. Semangat. Hadir Bu. Ya, ya Bapak Ibu. Ini sebetulnya harapan saya ya Pak Hamdan ya, sistem ini kita ada sesi 2-nya secara luring gitu ya. Tapi sebagai pemantik gitu ya, kita adakan secara daring dahulu gitu ya, karena ini nanti akan lebih asik mungkin, apalagi nanti dari BBGP langsungnya bisa hadir, dari Kasionya bisa hadir gitu ya. Ini pemantik dulu, kemudian boleh izin saya share screen, saya coba ya, mudah-mudahan bisa. Izin share screen saya untuk gak bisa Pak Hamdan. Pak Hasan, sepertinya harus dari Pak Hasan ya? Ya belum nampak Bu. Ya. Host disable participant screen sharing katanya teh. Gak bisa. Oh Host iya, sebentar disable. Bu, saya coba Bu. Yap. Bapak Ibu, nanti juga mungkin barangkali dari Bapak Ibu yang sudah dahulu gitu ya mengetahui dan sudah mempraktekkan pembelajaran STEM, kita boleh untuk sharing-sharing saja mungkin ya Pak Hamdan, karena biar lebih ini gitu, biar lebih saling memberikan masukan. Nah, sambil menunggu Pak Hamdan, ketika kita memulai pembelajaran STEM itu
setelah kita menentukan capaian mana yang memang bisa dipakai gitu ya, eh, kita lihat permasalahan apa sih yang sering sering muncul gitu di sekolah gitu ya. Kalau SMK kan sebetulnya bisa ya. Saya sebetulnya bisa ada beberapa referensi kegiatan STEM gitu ya, karena saya sekolahnya sekolah peternakan. Kemudian saya itu ada jurusan agribisnis ternak ruminansia sapi ya, di mana kotorannya itu yang sangat wangi, kotorannya itu sangat wangi sekali, dan itu bisa jadi konflik di masyarakat gitu. Saya sebetulnya kemarin itu mau ngambil masalah itu gitu, bagaimana mungkin untuk mengatasi kotoran sapi itu kita bermain di komposisi pakan dan berkolaborasi dengan guru kejuruannya gitu, guru produktifnya. Tapi karena mengingat alat bahan dan lain halnya, jadi saya mengambil topik lain. Ya, Pak Hamdan udah bisa? Masih dicoba dulu, Bu. Oh ya. Tampilan yang ini ya Bu, yang 97 mega ya Bu? Iya Pak, yang modul Ya, sebentar Bu. Pak. Yang ini Pak, Pak Hamdan yang ini nih. Aku WA ya, Pak Hamdan. Ada. Ya, Bapak Ibu mohon ditunggu ya Bapak Ibu. Saya izin bercerita lagi. Jadi karena topik yang itu saya mengingat ada beberapa alat bahan yang harus disediakan gitu ya. Nah, jadi saya akhirnya memutuskan untuk mengambil topik ini Bapak Ibu. Jadi permasalahannya adalah menentukan jalur tercepat ke sekolah dari dari eh, dari asal gitu, dari daerah asal peserta didik. Nah ini ya, karena menurut saya ini tidak memerlukan alat bahan yang bagaimana, karena kita selalu berpikiran kalau engineering itu sesuatu pembelajaran di mana harus membuat alat gitu ya, membuat alat atau memodifikasi alat, tapi ternyata tidak seperti itu gitu ya. Ini produknya adalah data. Jadi ternyata mengolah data pun itu salah satu bentuk dari engineering gitu ya. Nah, ini adalah modul ajar berorientasi STEM, Sains, Teknologi, Engineering, Matematika, di mana topiknya itu menentukan jalur tercepat ke sekolah dari masing-masing wilayah asal peserta didik. Pak Hamdan boleh ke bawah. Nah, ini memang saya Nah, kita mulai. Saya mengajar di kelas 12 PASE F. Artinya PASE F itu kebetulan saya itu memegang mata pelajaran matematika tapi sebagai mata pelajaran pilihan. Artinya yang saya berikan adalah konten-konten di matematika PASE F plus matematika lanjutan gitu ya. Kemudian di mana saya mengambil elemennya geometri, capaian pembelajarannya itu di akhir PASE F peserta didik dapat menyatakan vektor pada bidang datar dan melakukan operasi aljabar pada vektor. Ya, jadi intinya ini tentang vektor. Peserta didik dapat menyatakan sifat-sifat geometri dari persamaan lingkaran, elip, persamaan garis singgung. Nah, ini CP lengkapnya ya Bapak Ibu, tapi yang saya concern itu lebih ke vektor. Kemudian tentunya profil pelajar Pancasila, melalui kegiatan pembelajaran matematika, peserta didik mampu bernalar kritis dalam memecahkan masalah dan kreatif dalam menentukan penyelesaian suatu masalah secara gotong royong. Artinya ada kolaborasi gitu ya. Kemudian nah ini yang tadi saya bahas Bapak Ibu ada matriks STEM. Matriknya itu mulai dari muatan sains. Muatan sainsnya adalah saya meminta peserta didik untuk melakukan observasi jalur perjalanan menuju sekolah. Tadi di awal saya bahas kalau proses sains itu tidak harus selalu ada di lab gitu ya, atau harus selalu berkaitan dengan biologi gitu, tidak. Tapi proses sains itu di mana kita memberikan
pembelajaran saintifik gitu ya, pola pikir sains di mana mengobservasi gitu ya, menanya gitu, kemudian menganalisis dan lain sebagainya. Kemudian peserta didik memahami juga interpretasi jalur perjalanan sebagai sebuah vektor gitu. Kemudian muatan teknologinya, nah saya menggunakan teknologi GPS dan kalkulator Casio ya. Dan ini termasuk pembelajaran STEM yang menurut saya itu tidak memerlukan alat-alat yang wah gitu ya. Cukup dengan kalkulator Casio, bahkan ada aplikasinya, tanpa kalkulator pun ada aplikasi Casio-nya dalam mendapatkan vektor. Kemudian muatan engineering-nya, peserta didik merancang model. Nah, model simulasi perjalanan sebagai alternatif rute yang paling efisien. Ini pun termasuk ke dalam engineering. Engineering itu kan di awal tadi di slide sebelumnya itu membahas tentang bagaimana kita memodifikasi ya, memodifikasi data, salah satunya data. Jadi saya juga terbuka kalau dulu saya menganggap engineering itu sesuatu kalau kita tuh bikin modifikasi, bikin alat gitu, bikin mesin atau apa, ternyata memodifikasi dan menganalisis sebuah data juga itu adalah proses engineering gitu. Kemudian muatan matematikanya tentunya saya siswa ya, terima kasih Bu Krismi. Bu Krismi juga hebat. Matematika mengaplikasikan konsep vektor. Jadi ini nih matematikanya itu saya mengenalkan konsep vektor yang memang anak-anak itu karena SMK ya, dan ternyata matematika pilihan gitu, matematika lanjut yang sebetulnya konotasinya itu matematika lanjut serem gitu ya, matematika biasa we geus lieur cenanya ya matematika lanjut gitu. Jadi saya tuh berpikir kenapa memutuskan memilih si kelas yang matematika pilihan supaya mereka tuh enjoy gitu. Matematika lanjutan itu tidak seseram yang mereka bayangkan gitu ya, gitu. Kemudian tujuan pembelajarannya saya mengambil satu, peserta didik dapat menerapkan konsep vektor untuk menentukan besar atau panjang vektor sebagai sebuah jarak. Nah, model pembelajarannya tadi itu model pembelajarannya yang ini Bapak Ibu kebalik ya, Engineering Design Process atau EDP. Ya, karena ini hal yang baru buat saya, kan biasanya kita Bapak Ibu pakainya PJBL gitu ya, PJBL Lukas yang 6 sintak. Nah, ini hal yang baru, jadi saya pengen mencoba model EDP ini dengan pendekatan STEM. Nah, total jam pelajarannya 8x45 atau 2 pertemuan, karena kebetulan di saya satu matematika itu satu pertemuannya ngaguluyur gitu, 4 JP. Jadi enak sekali buat menyelesaikan proyek gitu ya, waktunya lama dan enak. Rencana asesmennya tentu saja formatif dari pengamatan selama proses pembelajaran untuk melihat sejauh mana sih gitu ya mereka paham dengan tujuan pembelajaran, dan tentu saja nanti ini asesmen di proyek gitu. Lanjut Bapak. Nah, pertemuan pertama ya biasa ya Bapak Ibu ya, guru membuka kelas, salam dan lain sebagainya. Ini ceritanya sebetulnya ini lanjutan gitu materinya dengan sebelumnya. Kedua, identifikasi masalah. Bapak Ibu, sintaks EDP itu Bapak Ibu juga bisa searching. Sintaks dari EDP itu yang pertama itu adalah ada identifikasi masalah. Ya, identifikasi masalah. Siswa diberikan pertanyaan pemantik. Tahukah kalian jarak dari rumah? Dan kenapa sih saya ngambil si menentukan jalur tercepat ya Bapak Ibu, karena di anak-anak itu banyak yang terlambat gitu, alasannya teh naon we gitunya, alasannya teh naon, Bu tebih gitunya, Bu tebih, ya we meh tereh gitu ya. Nah, saya tuh pengen mereka tuh berefleksi gitu ya, ternyata pas dihitung jarak teh udah nggak jauh-jauh amat gitu ya, mereka juga bisa menemukan solusi, mikir gitu kalaupun jauh harus lewat mana gitu. Kemudian saya nanya, apakah kalian sering kesiangan gitu karena merasa jarak sekolah jauh gitu. Kemudian sintaks yang kedua, tahapan yang kedua itu meneliti masalah ya, meneliti masalah dengan memberikan pertanyaan pemantik selanjutnya. Bagaimana sih cara kalian menempuh perjalanan menuju sekolah? Nanti kan diharapkan jawaban anak beda-beda ya. Mungkin ada yang pakai sepeda, ada yang pakai ojeknya, di abdi mah taya Grab, taya Gojek, taya ge ojek, motor, sareng angkot, jalan kaki, sareng sepeda.
Kemudian ditanya kendaraan apa yang kalian gunakan gitu ya. Apakah kalian pernah mencoba lebih dari satu rute menuju sekolah gitu ya? Apakah kalian menggunakan aplikasi dalam mencari rute lain? Nah, ini juga proses di mana ingin mengarahkan gitu. Kalau smartphone itu harus digunakan secara smart juga gitu. Nah, smartphone itu bukan hanya buat main game gitu ya, bukan buat nonton medsos aja, tapi kalian tuh bisa mencari solusi nih dari si aplikasi ini teh, dari rute yang lain menuju sekolah. Jika iya, aplikasi apa yang digunakan? Nah, ini nanti mungkin akan tertuang di LKPD ya Bapak Ibu. Kemudian peserta didik ketika meneliti masalah nanti mempelajari alternatif rute perjalanan menuju sekolah dan menuliskannya pada lembar kerja atau LKPD. Kemudian peserta didik membuat daftar alternatif rute perjalanan yang mereka temukan gitu. Jadi mereka harus menghitung rute pertama misalnya dari A ke sekolah berapa, atau ada jalan motong gitu ya berapa. Kemudian peserta didik membuat daftar alternatif rute perjalanan yang mereka temukan. Dari daftar alternatif rute perjalanan tersebut, peserta didik menentukan kesepakatan rute yang akan mereka lewati beserta alasannya. Nah, jadi nanti pengennya muncul kesimpulan gitu setelah hasil hitungan itu gitu ya. Kemudian guru memberikan arahan jika rute perjalanan dapat diinterpretasikan sebagai sebuah vektor yang sebelumnya sudah dipelajari ya Bapak Ibu, ini disclaimer. Yang sebelumnya sudah dipelajari, pengennya sih pengen lengkap gitu dari awal, tapi kan karena waktu, jadi langsung ke intinya. Bahwa secara umum koordinat A dan B itu kalau secara vektor itu dapat ditentukan dengan menentukan besaran atau panjang vektor dengan rumus berikut gitu. Ini sebelumnya udah dibahas. Kemudian sintaks selanjutnya ada mengembangkan kemungkinan solusi. Nah, ketika proses ini guru dapat berkeliling memastikan setiap anggota tim memiliki peran yang jelas gitu ya, melihat apakah ada kesulitan atau tidak. Kemudian peserta didik mengembangkan berbagai ide solusi melakukan perjalanan menuju sekolah dari hasil pengamatannya gitu. Kemudian Bapak Ibu ini saya split jadi 2 pertemuan, sekaligus juga menekankan dalam satu rangkaian model pembelajaran itu tidak harus selesai dalam satu pertemuan gitu ya. Boleh kok kalau kita men-split gitu ya, atau melanjutkan sintak berikutnya itu di pertemuan selanjutnya. Kenapa ini 4JP? Karena kan berproses ya, anak memikirkan dulu gitu, memikir dulu rutenya dan lain sebagainya gitu. Next Bapak, ini biasa ya. Paham dan punten nggak ini refleksi di pertemuan pertama. Pertemuan kedua langsung kegiatan inti. Nah, ini sintak selanjutnya. Jadi nggak mulai dari sintak awal, itu membangun suatu prototipe gitu ya. Peserta didik menentukan jadwal aktivitas proyek bersama guru untuk disepakati bersama, mulai dari menyiapkan alat dan bahan, yaitu alat bahannya yang tadi ya, ada HP, karena HP itu di dalamnya ada GPS, kemudian ada kalkulator Casio, kemudian mengisi kegiatan sesuai arahan LKPD, dan selanjutnya merancang proyek yang dibuat. Kemudian ini juga ya ini kebetulan ada sisipan diferensiasinya ya Bapak Ibu. Saya menyediakan berbagai materi pembelajaran gitu ya, seperti pilihan buku dan lain sebagainya supaya mendukung pembelajaran diferensiasi. Kemudian guru memfasilitasi cara menentukan titik awal dan titik tujuan pada GPS dan meminta peserta didik untuk menuliskannya di lembar kerja 2 gitu ya. Di mana kita memberikan pemahaman bahwa X itu sebagai longitude. Karena kalau di GPS itu bahasanya udah beda gitu ya. Kan ada berupa titik-titik tuh. Ini istilahnya ada longitude itu sebagai X dan Y itu sebagai latitude gitu. Nah, proses ini pun gitu ya, ini memberikan pemahaman kepada mereka, oh ternyata vektor itu aplikasinya bisa menentukan arah gitu ya, dan diaplikasikan dalam GPS juga. Kemudian kita memandu siswa untuk memahami konten utama tentang menyelesaikan masalah. Kemudian secara berkelompok mulai menghitung jarak titik awal yang tadi ke sekolah itu menggunakan kalkulator. Itu kenapa pakai kalkulator? Bapak Ibu juga paham ya kalau di GPS itu titiknya kan banyak angkanya tuh.
kalau pakai hitungan manual, aduh itu manten gitu ya, kabur manten anak-anak. Dan memang tidak salah kita mengajarkan anak dengan alat bantu kalkulator, tidak salah. Karena selain penggunaan teknologi, di zaman sekarang, di abad 21 itu, yang paling penting adalah proses berpikir kritisnya gitu ya, proses penyelesaian masalahnya gitu, bukan hanya anak bisa menghitung cepat dan lain sebagainya, tapi bagaimana anak berpikir kritisnya walaupun memakai bantuan kalkulator itu. Kemudian saya pun meminta ini anak proyeknya itu membuat vlog perjalanan rute mereka ke sekolah dari wilayah masing-masing peserta didik gitu. Nah, sintaks selanjutnya itu uji coba dan evaluasi. Setiap kelompok diwakili oleh peserta didik untuk mempresentasikan hasil proyeknya berupa vlog dan data rekomendasi rute tercepat. Itu. Dan yang terakhir, sintaks yang terakhir itu evaluasi pengalaman. Guru bersama peserta didik melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil proyek yang sudah dilakukan. Kemudian guru meminta siswa menyimpulkan bagaimana konsep ini dapat diterapkan dalam situasi nyata di luar kelas gitu. Kemudian refleksi pembelajarannya itu mengajak siswa merefleksikan pengalaman mereka dalam membuat peta arah gitu ya, menggunakan GPS, kemudian menginterpretasikan menjadi sebuah vektor, menentukan titik awal, kemudian bagaimana konsep vektor ternyata nih si vektor ini bisa membantu mereka dalam menyelesaikan proyek tersebut. Nah, nanti si proyek hasil produknya gitu ya, hasil proyeknya itu berupa data rekomendasi jalur terapinya akan dijadikan data rujukan oleh wali kelas gitu ya. Jadi nanti harapannya wali kelas juga bisa melihat barangkali kan sok anu alasan wae budak teh gitu nya kasiangan pelajarkan jauh Bu, jauh gitu ya. Ternyata wali kelas sudah memegang data, enggak. Kamu teh walaupun jauh punya loh alternatif yang lain atau cek saha jauh iya gini kan deket gitu ya. Dan selain guru wali kelas juga bisa jadikan rujukan guru BK gitu. Bapak Ibu, saya terlalu cepat ya bicaranya. Aman, Bu. Ya. Nah, ini Bapak Ibu, lampirannya tentu saja kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran ya. Jadi dari tujuan pembelajaran tadi kan siswa dapat menentukan panjang vektor. Itu kriterianya sejauh mana hasil yang mereka kerjakan itu apakah sesuai dengan konsep apa tidak gitu ya. Sangat baik apabila mereka menunjukkan pemahaman yang sangat baik. Silakan Ibu, selamat datang Ibu. Ada Bu Dewi ya. Ini sebetulnya aduh saya insecure nih sama Bu Dewi Ranti. Ini sebetulnya teman saya waktu pelatihan di Jabar juga. Selamat datang Bu Dewi, mungkin nanti bisa sharing ya. Dari Bekasi ya. Kemudian dapat menjelaskan dengan tepat dan memberikan contoh-contoh yang relevan. Kemudian dikategorikan baik apabila dia itu menunjukkan pemahaman yang baik, namun masih membutuhkan sedikit bantuan dalam memberikan contoh yang lain gitu ya. Kemudian menunjukkan pemahaman cukup tentang konsep vektor dan panjang vektor, dapat menjelaskan konsep secara umum, tapi masih terdapat beberapa kesalahan konsep. Entah itu dari akar, misalnya, atau dari perhitungannya, atau dalam menentukan X dan Y gitu ya. Kemudian dikatakan kurang apabila menunjukkan pemahaman yang kurang tentang konsep vektor dan panjang vektor. Kesulitan dalam menjelaskan ini dikategorikan kurang. Dan ini kan mungkin nanti hasil formatif kita bisa fokus ke siswa-siswi ini. Next, Pak Hamdan. Ke bawahnya, ini kan kriteria penilaiannya ada pemahaman konsep, Pak. Ke atas, Pak, punten. Ya, ada penerapan rumus, ada analisis soal, ada penyajian jawaban. Ke bawah, back. Ke bawah, Pak. Punten. Nah, ini adalah rubrik penilaian vlog yang saya buat di atas karena anak-anak ditugaskan buat vlog gitu ya. Bapak Ibu juga bisa terserah, mangga itu mah ketepatan. Tentunya walaupun anak ditugaskan sebagai membuat vlog, ayo bocor. Paham dan bocor. Nah, ya. Nah, tetap gitu yang dinilai itu bukan si vlognya bagus enggaknya editannya, tapi balik lagi yang walaupun vlog tapi yang dilihat adalah ketercapaian tujuan pembelajaran tentang
vektornya itu gitu ya. Baik, ke bawah. Jadi kita nggak, oke. Ini yang tadi disebutkan di atas ada LKPD pertemuan 1, rute alternatif yang bisa dilalui dari rumahmu menuju sekolah. Nah, peserta didik mengobservasi jalur perjalanan memanfaatkan GPS. Jadi walaupun mereka tidak melakukan observasinya bukan berarti harus pulang dulu ke rumah karena kita ada teknologi GPS ya. Jadi cukup di ruangan kelas, tapi mereka menentukan titik-titiknya gitu. Ke bawah, GPS, buku catatan, dan pertanyaan pemantik yang tadi di atas juga sudah muncul. Kendaraan apa yang kalian gunakan? Apakah kalian pernah mencoba lebih dari satu rute menuju sekolah dan lain sebagainya? Gitu. Ke bawah. Nah, ini instruksinya. Setelah mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan pemantik di atas gitu ya, baru mereka menuliskan 3 rute, alternatif tanpa tahu jaraknya berapa gitu. Hanya menuliskan, misalnya si AT bisa Kak, kalau di saya ada daerah dari Citere ke sekolah itu bisa dulu ke BBC dulu atau langsung gitu atau kemana tanpa disuruh menghitung jarak, baru menentukan rute alternatif gitu. Lanjut, baru di pertemuan kedua, nah itu kita sudah mulai mengaitkan apa yang mereka amati, apa yang mereka observasi itu dengan konten matematikanya, dan ada proses sainsnya gitu ya, mengobservasi tentu, dan mulai ada proses engineeringnya, di mana mereka sudah mulai mengolah data, memodifikasi ya menggunakan aplikasi ClassSwitch, handphone gitu ya. Nah, tapi dikasih pemantik dulu, apakah kalian menggunakan aplikasi dalam mencari rute lain menuju sekolah gitu ya. Aplikasi apa, kadang GPS juga banyak rupa gitu ya. Next ke bawah Pak. Jika ya, aplikasi apa yang digunakan. Nah, kita arahkan selain aplikasi GPS, kita juga bisa menggunakan kalkulator Casio. Dan kalkulator Casio itu bisa diinstal di handphone anak-anak gitu ya. Zaman sekarang mah ada canggih. Kenapa nggak pakai kalkulator yang biasa gitu ya? Karena biasanya jarang juga yang ada. Kalau Casio itu lebih lengkap gitu ya. Kalau di kalkulator handphone biasa walaupun ada scientific kan tidak terlalu lengkap gitu. Kemudian tentukan titik koordinat awal rumahmu, kemudian titik tujuan sekolah, hitung jarak titik awal rumahmu ke sekolah dengan menggunakan ini nih rumus yang vektor ini gitu ya. Catatan diingatkan kembali, X itu sebagai longitude dan Y itu sebagai latitude gitu. Ke bawah. Nah, kita kasih tutorial. Jadi jangan langsung kita menerangkan, capek ya. Kita kasih tutorial dulu di ponsel gitu atau tabel Android, buka aplikasi Google Maps, sentuh lama area tertentu pada peta yang belum diberi label untuk masang pin merah. Biasanya kan kalau kita buka Google Maps kan gitu ya, tujuan, titik asal tujuan. Nah, itu diklik lama di kotak penelusuran, muncul angka-angka begini, Bapak Ibu ya. Nah, kita arahkan. Nah, ini adalah longitude atau X dan yang komanya itu adalah Y atau latitude gitu. Nah, ini koordinat sekolah, ini X, ini Y. Gitu Bapak Ibu ya. Ini peta sekolah saya. Ini ceritanya peta awal. Ini posisi saya untuk mencontohkan rumah. Ke bawah Bapak Ibu. Nah, anak-anak itu ya responnya luar biasa karena mereka ternyata oh ini vektor itu Bu dipakai ya Bu. Ini tuh aplikatif banget gitu. Maksudnya ternyata konsep GPS tuh muncul dari vektor juga. Kemudian aplikasi kedua yang kita gunakan adalah kalkulator Casio. Itu. Oke. Ke bawah. Nah, ini Bapak Ibu. Ini ada 2 versi. Ini versi realnya ya. Yang saya pegang itu benda nyatanya. Versi yang sebelah kiri itu adalah bentukan aplikasi yang memang bisa diinstal di HP anak-anak gitu ya Bapak Ibu. Dengan berbagai kalau kalkulator kan ada fungsi-fungsinya ya. Karena saya mengambil
simpel gitu ya topiknya. Jadi saya cukup menggunakan fungsi calc aja, hitungan aja. Cuman ada penggunaan akar gitu ya, karena memang angkanya banyak gitu. Ini memungkinkan anak-anak untuk memudahkan juga gitu. Ke bawah Pak. Mohon maaf Bu Des, waktunya sudah habis. Oh, udah habis ya. Ya ini Ya. Bapak Ibu bentar ya, Bu sebentar. Ini laporan kelompok. Nanti seperti ini. X1-nya berapa, Y2-nya berapa. Terus ke bawah Pak, punten. Ke bawah, ke bawah. Nah ini mungkin sedikit dokumentasi ya. Saya tadinya pengen menampilkan video, tapi HP saya sempat ke reset. Jadi ini juga dulu teh screenshotan dari video gitu ya. Ke bawah, ke bawah, ke bawah. Terus ini proses diskusi. Nah ini proses perhitungan rute di pertemuan kedua. Bawah Pak, lanjut lanjut. Nah ini kan penggunaan kalkulatornya. Ini adalah vlog yang dibikin anak-anak tuh. Ini saya screenshot dari videonya gitu. Mereka melakukan perjalanan. Nah, next bawah. Oke. Ini refleksi ke bawah lagi Pak, punten. Nah, Bapak Ibu, ini mah pahit-pahitnya ya. Dalam melakukan pembelajaran STEM ini juga tentunya kita punya ada tantangan ya, Bapak Ibu. Terus ke bawah, Pak Hamdan. Bu Witri sebentar ya, dikit Ya, lagi. mangga, mangga. Pak Mali, cenah, sebentar. Ya, bawah Pak, terakhir. Ini LKPD, bawah hasil anak-anak. Belum selesai, tuh ke bawah Pak. Nah ini, tentunya tantangan STEM itu pasti ada ya Bapak Ibu ya. Mulai dari sumber daya, artinya sumber daya itu kan kita butuh teknologi gitu ya. Tapi Bapak Ibu bisa pilih gitu teknologi mana yang mudah. Nah, kalkulator ini saya pilih karena ini paling mudah. Kemudian karena kurangnya partisipasi saya pada khususnya dalam pelatihan STEM, jadi mungkin apa pemahamannya mungkin masih ini gitu ya, masih merasa belum maksimal. Kemudian kurangnya kolaborasi lintas mata pelajaran. Nah, untuk mengatasi solusi tersebut, ya yang tadi ya kurang sumber daya, saya memanfaatkan teknologi yang ada. Kemudian ke bawah Pak, teknologi yang ada, kemudian mengikuti berbagai pelatihan terkait STEM lebih dalam lagi gitu dan meningkatkan kolaborasi. Ya itu saja mungkin ya Bapak Ibu, hapunten pilih abi keceletot atau memang terlalu cepat ya. Karena memang terlalu malam juga kasihan Bapak Ibunya ya, tenaga sisa gitu. Hatur nuhun, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya Bapak Ibu, semoga bisa menambah insight Bapak Ibu ataupun memperkuat gitu, dan misalnya ada yang sudah menerapkan boleh berbagi. Saya berharap pemaparan ini bisa memberikan inspirasi bagi Bapak Ibu dalam menerapkan pembelajaran STEM walaupun bukan di matematika gitu ya. Itu aja ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bu Desita yang sudah memberikan pencerahan terkait dengan materi pembelajaran berbasis STEM. Luar biasa ya. Memang kita tuh harus kreatif untuk bisa menyampaikan materi ke anak-anak itu, jangan sampai apalagi di matematika tadi seperti yang disampaikan dari Ibu Alin juga sama, matematika itu mapel yang bisa dalam tanda kutip ditakuti gitu ya. Tapi ketika pembelajaran itu semakin kreatif gitu ya, inovatif, termasuk salah satunya adalah tadi berbasis STEM, itu akan membuat anak-anak menjadi enjoy gitu ya, menjadi menarik juga di pembelajaran matematika. Ibu Bapak mudah-mudahan masih bersemangat. Mana ya suaranya masih bersemangat Ibu Bapak? Semangat, Bu. Makasih, Bu. Semangat, Bu. Masih ada, Bu. Masih ada. Masih ada, Bu. Ya, kalau ngantuk mah itu mah manusiawi apa ya, ya Bu. Karena kita sudah malam, tapi kita tidak boleh melewatkan nih satu narasumber lagi yang luar biasa juga, yaitu narasumber yang kedua, Ibu Felicia Octavia dari PT Asaba Casio. Sebelumnya, kalau tidak salah sudah masuk ke room Zoom ya, Pak Hamdan? Sudah, Bu.
Ya, sebelum saya persilahkan, saya bacakan dulu kurikulum vitae dari Ibu Felicia. Nama Felicia Octavia, beliau adalah trainer project di PT Aneka Sakti Bakti, yaitu PT Asaba Casio. Pengalaman beliau di aktivitasnya luar biasa. Beliau pernah di learning designer PT Samala Serasi Unggul, kemudian beliau juga master teacher matematik di PT Ruang Raya Indonesia atau Ruang Guru. Beliau juga pernah di Project and Data Management di PT Kolektif Madani dan pernah juga di Lifelong Learning Project di PT Ruang Raya Indonesia Ruang Guru. Luar biasa juga ini Ibu narasumber kita yang kedua, dan untuk bisa memaksimalkan waktu karena kita sudah malam, saya persilahkan kepada Ibu Felicia Octavia untuk menyampaikan materinya. Ya, Mohon maaf Ibu, saya berikan waktu di 40 menit. baik, terima kasih Ibu. Felicia. Oh Oke. iya. Baik, mungkin langsung saja ya saya izin share screen ya, Bapak Ibu. Mangga. Ya, jadi pada kesempatan kali ini mungkin tadi sebelumnya sudah sempat dibahas ya tipis mengenai kalkulator gitu. Dan juga bagaimana sih hubungannya dengan pembelajaran gitu, terutama tadi saya dengar sedikit mengenai vektor ya Bapak Ibu. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan terkait bagaimana sih memanfaatkan kalkulator dengan baik gitu. Jadi sebelum Bapak Ibu menggunakan, alangkah baiknya itu tahu dulu bagaimana untuk memanfaatkan atau konsep menggunakan kalkulator dengan baik, terutama pada pembelajaran matematika. Dan harapannya karena mungkin selama ini banyak ada miskonsepsi ya Bapak Ibu ya gitu. Jadi mungkin ada beberapa yang menemui gitu kalau pakai kalkulator kesannya kayak siswa tuh gampang banget gitu untuk mau apa namanya nyari jawaban atau kayak jadi siswanya males belajar seperti itu. Dan sebenarnya tidak demikian Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kalkulator ini kalau di sekarang ini terutama di literasi numerasi seperti itu, jadi memang kalkulatornya digunakan gitu dan malah menjadi salah satu rekomendasi juga untuk menggunakan untuk sebagai salah satu alat pembelajaran seperti itu. Ya, nah, mungkin perkenalan dikit. Jadi saya adalah Felicia Octavia, trainer project dari Asaba, dan hubungan antara Asaba dan Casio ini kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Jadi karena Casio ini adalah perusahaan luar negeri, jadi untuk proses transaksi jual beli dan juga proses lainnya gitu di Indonesia itu harus membutuhkan distributor dari perusahaan lokal dan ditunjuknya yaitu PT Asaba gitu. Jadi untuk kedepannya apabila Bapak Ibu nanti mau bertanya mungkin terkait fitur kalkulator atau terkait pelatihan, boleh bertanya ke saya atau boleh juga bertanya ke Bu Hasna seperti itu di nomor kontak berikut. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, saya mau bahas sedikit nih Bapak Ibu gitu. Jadi sebelumnya NCTM pernah menyebutkan secara jelas bahwa kalkulator saintifik ini merupakan salah satu bagian dari teknologi pembelajaran gitu, di mana seperti kita tahu juga teknologi pembelajaran ini tentunya sangat penting ya Bapak Ibu untuk pembelajaran seperti itu dan juga berperan penting dalam proses pengajaran gitu. Jadi harapannya dengan menggunakan teknologi pembelajaran seperti kalkulator itu tentunya dapat meningkatkan kualitas pembelajaran siswa. Dan juga NCTM ini sudah pernah menyebutkan 6 prinsip untuk pembelajaran matematika yang berkualitas tinggi gitu. Yang pertama adalah kesetaraan, yang kedua asesmen, yang ketiga teknologi, salah satunya adalah menggunakan kalkulator.
yang keempat adalah proses pembelajaran, yang kelima adalah pengajaran, dan yang keenam terakhir adalah kurikulum gitu. Jadi untuk membuat pembelajaran matematika yang baik perlu 6 prinsip gitu ya. Yang pertama adalah menciptakan kesetaraan lingkungan di sekolah, di kelas gitu, lalu juga asesmennya. Yang ketiga adalah teknologi, yang keempat adalah proses pembelajaran, yang kelima pengajaran, dan yang terakhir adalah kurikulum. Nah, kenapa sih 6 prinsip ini terbentuk? Nah, 6 prinsip ini terbentuk juga menyesuaikan kebutuhan-kebutuhan yang terjadi di lapangan gitu selama proses pengajaran gitu. Dan tentunya juga 6 prinsip ini juga menyesuaikan gitu tiap tiap perkembangan zaman gitu. Kita perlu menyesuaikan gitu dan terus beradaptasi gitu dengan cara-cara cepat, cara-cara baru gitu agar sebenarnya tujuannya adalah ketika kita sebagai guru beradaptasi dengan baik, itu juga kita juga secara tidak langsung bisa tahu juga cara berkomunikasi matematika yang tepat kepada siswa gitu, menyesuaikan dengan zamannya gitu. Mungkin Bapak Ibu di sekolah zamannya siswanya melek banget sama teknologi gitu. Kalkulator ada di aplikasi gitu. Nah, kita sama-sama nyamain seperti itu. Sama-sama kita harus bahkan setingkat lebih mungkin dibandingkan dengan siswa-siswa seperti itu. Setingkat harus lebih paham dibandingkan dengan siswa di kelas seperti itu. Nah, selanjutnya untuk membangun proses pembelajaran matematika yang baik, kita juga harus tahu eh, konsep-konsep untuk prinsip belajar matematika gitu, terutama apabila menggunakan kalkulator di kelas gitu. Kita sering menemui di mana siswa lebih menghafal fakta atau prosedur gitu. Jadi misalkan mau mengerjakan soal-soal matematika gitu, seperti kayak membuktikan induksi matematika gitu. Jadi siswa lebih kayak paham prosedurnya aja tapi nggak paham sebenarnya gimana sih cara membuktikan suatu rumus dengan induksi matematika seperti itu atau kayak bagaimana sih sebenarnya konsep kombinasi ataupun permutasi itu tapi taunya rumusnya aja gitu atau tahu soalnya kalau soalnya apa namanya meja bundar gitu itu terkait dengan kombinasi atau permutasi seperti itu gitu kayak udah tertanam gitu udah tertancap seperti itu padahal bukan seperti itu gitu jadi kita harus paham dulu konsepnya itu kita harus tanamkan dulu konsepnya itu seperti apa kepada siswa agar siswa itu tidak hanya menghafal fakta aja gitu. Nah, ketika siswa paham konsep siswa pasti juga akan lebih mudah nantinya untuk menggunakan kalkulator gitu. Jadi melalui ini sebenarnya ini ada tiga prinsip ya Bapak Ibu. Jadi ketika siswa paham pemahaman konsep gitu, ia nanti juga secara tidak langsung juga ketika menggunakan kalkulator, kalkulator ini sebagai alat bantu ya Bapak Ibu media pembelajaran gitu. Kalkulator itu berperan sebagai untuk membentuk kemampuan proseduralnya dan juga bisa menambah pengetahuan faktualnya seperti itu. Jadi kalkulator ini lebih kayak ke membantu siswa untuk harapannya adalah membantu siswa untuk menganalisis dari apa fakta-fakta yang sebelumnya ia temukan gitu dari pemahaman konsep yang sebelumnya sudah terbentuk di pembelajaran di kelas seperti itu. Nah, sebenarnya juga kalkulator ini juga berperan penting gitu. Jadi untuk eh, membuat siswa yakin jawabannya itu benar atau salah seperti itu. Jadi sebenarnya kalkulator ini mungkin agak mungkin lagi lebih sedikit agak kita puter stigmanya gitu. Jadi kalkulator ini untuk membantu siswa ini jawabannya benar atau salah gitu. Tapi juga dari misalkan siswa mengerjakan soal integral gitu. Nah, cara-caranya problem solvingnya itu benar atau enggak gitu. Di hasil akhirnya tuh sama enggak kayak di kalkulator. Nah, selama ini yang berjalan Casio ini punya pilot school gitu. Jadi selama ini pilot school ini tuh menerapkan konsep-konsep seperti itu. Seperti itu dalam menggunakan kalkulator di kelas itu terutama saat pembelajaran matematika. Nah,
Jadi teknologi ini yang seperti saya bahas sebelumnya juga, teknologi ini penting, terutama kalkulator gitu. Nah, harapannya teknologi ini berperan yang pertama adalah untuk manfaatnya memberikan gambaran visual dari ide-ide matematika. Jadi dengan kalkulator siswa tahu, oh ini namanya logo sigma atau oh ini logo X bar gitu. Taunya kan cuma rata-rata ya rata gitu. Nah, oh ini simbol X bar yang artinya rata gitu. Terus juga memfasilitasi dalam pengorganisasian dan analisis data gitu, terutama di statistik gitu. Terus juga membantu siswa untuk menghitung secara efisien dan akurat gitu. Jadi seperti yang saya sebutkan sebelumnya gitu. Jadi siswa hanya fokus ke problem solvingnya udah benar atau enggak, konsepnya udah benar atau enggak gitu. Dan jawabannya sama enggak kayak di kalkulator. Jadi itu efisiensi waktu dibandingkan dengan harus trial berkali-kali gitu. Tapi siswa sendiri nggak yakin dengan jawabannya seperti itu. Jadi kalkulator sebagai alat untuk meyakinkan jawabannya dia yang sudah dia pecahkan itu sama nih dengan kalkulator gitu. Jadi dia makin pede seperti itu. Terus juga yang keempat adalah membantu penyelidikan siswa di bidang matematika gitu, terutama geometri, statistik, aljabar gitu. Dan yang terakhir adalah siswa lebih fokus dalam pengambilan keputusan gitu. Jadi misalkan ada soal data gitu, data banyak gitu. Terus habis itu kemungkinannya kalau misalkan siswanya misalkan ada kayak di mana soalnya itu siswa disuruh menentukan keputusan gitu, keputusan kayak rerata gitu misalkan ya Bapak Ibu, rerata ada rerata suatu kelas gitu. Reratanya itu di bawah 70 gitu. Nah, tapi ada ketentuan di mana kalau misalkan di bawah sama dengan 70 itu harus remedial gitu. Jadi apakah kelas itu remedial atau enggak? Seperti itu kurang lebihnya gitu. Jadi siswa lebih fokus untuk pengambilan keputusan. Nah, cara untuk mengetahui ratanya adalah dengan menggunakan kalkulator seperti itu. Oke. Nah, saat ini juga kalkulator adalah sebenarnya alat komputasi yang umum digunakan di luar kelas gitu. Dan lingkungan kelas juga harus mencerminkan juga kenyataan ini. Seperti itu. Nah, ini adalah sebelumnya saya sebutkan gitu. Jadi saya ini ambil di buku dari Kemendikbud gitu mengenai numerasi gitu. Di sini juga menyebutkan bahwa penggunaan alat fisik representasi dan digital, contohnya adalah kalkulator, itu merupakan salah satu strategi gitu, yang bisa digunakan untuk implementasi eh, numerasi pada mata pelajaran matematika seperti itu. Oke. Nah, jadi kurang lebihnya dari sebelum-sebelumnya, fungsi kalkulator ini sebenarnya ada 4. Yang pertama adalah representasi, yang kedua komputasi, yang ketiga eksplorasi, dan yang keempat afirmasi atau meyakinkan siswa gitu akan jawaban yang sebelumnya ia pecahkan itu sudah benar. Gitu. Problem solvingnya udah benar. Seperti itu. Oke. Nah, jadi apa sih perbedaannya menggunakan kalkulator dengan tidak menggunakan kalkulator? Nah, ada perbedaan yang di Bapak Ibu di sini. Bisa dilihat bahwa apabila tidak menggunakan kalkulator atau membantu alat teknologi pembelajaran matematika lain, itu pembelajaran di kelas lebih berfokus ke bagaimana cara untuk menghitung jawaban itu sampai benar dibandingkan cara pemecahan masalahnya gitu atau mungkin malah sama gitu. Tapi biasanya yang terjadi adalah waktu untuk menghitungnya lebih lama seperti itu. Misalkan ada diberi soal gitu, terus juga klarifikasi. Ini ya anak-anak gitu. Kalau misalkan mungkin murid-murid jawabannya salah gitu, jadi harus mengajari lagi caranya menghitung yang benar gitu dibandingkan dengan math thinkingnya seperti itu, berpikir matematisnya gitu. Nah, dengan teknologi terutama kalau teknologi yang di sini adalah maksudnya adalah paham konsepnya dulu gitu. Nah, kita bisa nih meminimalisir kalkulasi gitu, tapi kita bisa membantu
lebih banyak memiliki waktu lebih banyak untuk membantu siswa berpikir matematis gitu. Jadi maksudnya adalah di sini Bapak Ibu bisa ataupun siswa bisa memecahkan banyak soal-soal matematika gitu di waktu yang terbatas gitu dalam pembelajaran di kelas seperti itu. Nah, tadi bahas tipis juga mengenai kalkulator gitu. Mungkin ini saya juga mau jelasin sedikit ya, Bapak Ibu, mengenai kalkulator dari Casio sendiri. Ini adalah kalkulator kami gitu, kalkulator saintifik gitu. Jadi ada seri yang 991 CW. Dan seri ini merupakan seri kami yang terbaru gitu, dan kami juga menyesuaikan juga gitu dengan kebutuhan di tiap jenjang gitu. Dan untuk pembuatan kalkulator ini terutamanya kita melewati tahap di mana perancang kalkulator ini ikut ke kelas gitu dan juga menyesuaikan kebutuhan siswa seperti itu. Jadi akhirnya dibuatlah kalkulator yang memang menyesuaikan kebutuhan guru dan siswa seperti itu. Yaitu adalah FX 991 CW gitu. Nah, keuntungannya adalah apa? Jadi kalkulator ini itu ada 13 menu yang mencakup 540 fungsi gitu. Dan juga terutamanya adalah mengakses Classpath secara gratis. Nah, Classpath di sini adalah kurang lebihnya adalah hampir mirip Bapak Ibu seperti GeoGebra gitu. Nah, yang jadi perbedaan adalah nanti saya akan tampilkan di slide selanjutnya ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah menu kalkulator yang saya maksud ada kurang lebih 13 menu di sini. Ada kalkulus statistik, Disio, dan juga ada Matchbox gitu. Nah, selanjutnya, ini adalah yang saya sebutkan sebelumnya adalah Classpath Map. Jadi Classpath di sini adalah aplikasi yang hampir mirip Bapak Ibu seperti GeoGebra gitu. Mungkin menurut saya Classpath Map. Nah, ini bisa digunakan Bapak Ibu juga di pembelajaran grafik, terus juga ini untuk geometri, terus juga ada distribusi, juga ada distribusi regresi, terus juga ada koordinat polar, terus juga ada garis bilangan, dan juga bisa mencatat soal, dan juga bisa ke soal matematika di sini seperti itu. Ini boleh di search mungkin ya kaspet.net kalau misalkan sempet ya Bapak Ibu ya, karena mungkin udah malam juga ya gitu, takutnya nanti mungkin besok pagi mau kepikiran oh Classpath gitu. Oke, fitur-fitur yang saya sebutkan sebelumnya. Nah, jadi mungkin cerita sedikit ya mengenai kalkulator kami. Jadi kalkulator kami ini kalau dijabarkan sesuai dengan kebutuhan mungkin menyesuaikan saat ini gitu di konten-konten numerasi kita sudah menyesuaikan Bapak Ibu kurang lebih 95% kalkulator kami ini apa namanya sudah memenuhi lah ya, sudah layak untuk digunakan di kelas juga seperti itu, dan mengcover 95% kebutuhan pembelajaran seperti itu. Dan juga ini contoh ya Bapak Ibu, misalkan ada soal gini, fungsi seperti ini gitu. Nah, kalkulator kami bisa ini jawabannya nih Bapak Ibu gitu. Mengkalkulasi jawaban dengan fungsi. Nah, ini adalah X ya 15 gitu dengan efeknya sekian dan G-nya sekian seperti itu. Terus juga kita ada statistik juga. Kalau statistik itu mungkin di kalkulator seri terbaru kami itu hampir mirip mungkin dia Ibu sama SPSS gitu yang langsung munculin jawabannya gitu. Jadi udah langsung muncul semua nih rata, sigma X sampai simpangan baku, nilai maksimum, minimum, kuartil seperti itu.
Dan juga kalkulator kami juga sebenarnya ini juga salah satu contoh sih Bapak Ibu gitu. Ini kita menyesuaikan dengan soal-soal di sekolah nih. Ini contohnya gitu. Misalkan diketahui sebuah barisan geometri gitu. Tentukan S8 dan juga S10 dikurangi S5 gitu. Nah, di kalkulator kami ini bisa nih memasukkan fungsinya, habis itu S8-nya berapa, nanti muncul hasilnya, terus juga S10-nya berapa, dikurangi S5 dan muncul hasilnya gitu seperti itu. Nah, inilah yang dimaksud kurang lebih kita memproses gimana sih cara untuk menyelesaikan soalnya seperti itu. Hingga jawabannya sama seperti di kalkulator. Seperti itu. Ya, mungkin itu saja dari saya gitu. Untuk mempersingkat waktu juga, ya saya mungkin kembalikan Ya, ke ya, terima kasih. ya. Polisi yang sudah menyampaikan terkait dengan kalkulator Casio yang ini mungkin versi terbaru ya Bu ya. Ya, betul. Dan sebetulnya kalau untuk pengenalan kalkulator sepertinya kita harus luring Bu. Seperti pertemuan kita sebelumnya ya. Mudah-mudahan Ya. nanti kita bisa bertemu secara langsung agar bisa praktek seperti hanya kita kemarin Kabupaten Bandung mengadakan kerjasama dengan Casio. Terima kasih Bu Felicia sekali lagi atas. Nah, ini ada waktu di 10 menit untuk tanya jawab kepada Ibu Bapak yang ingin bertanya baik itu ke Bu Desita ataupun ke Ibu, silakan untuk tangannya mungkin. Ya, silakan Bapak Ibu boleh raise hand. Mungkin sebelumnya saya persilahkan dulu Pak Hamdan mungkin ya untuk menyampaikan terkait dengan sertifikat dan nanti untuk hal-hal lainnya kepada Pak Hamdan. Sebelum nanti saya raise hand, melihat siapa yang raise hand, mungkin Pak Hasan, maaf. Pak Hasan bisa menyampaikan terkait dengan penjelasan sertifikat. Dipersilahkan Pak Hasan. Baik, terima kasih Ibu Yitri atas kesempatan yang diberikan. Selamat malam Bapak Ibu hebat semuanya. Mohon izin GMP Matematika SMK Kabupaten Bandung. Untuk link akan saya sampaikan di room chat Bapak Ibu hari ini. Saat ini Bapak Ibu bisa langsung mengisi untuk link tersebut. Saya sudah sampaikan di room chatnya. Silakan untuk diisi sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya, diantaranya seperti nama Bapak Ibu ya, mohon izin. Di webinar pertama ada kesalahan penulisan nama, namun kesalahan tersebut itu terjadi bukan dari admin, namun dari Bapak Ibu sendiri yang kemudian mungkin ada typo Bapak Ibu ya, dalam penulisan namanya itu kurang tepat. Jadi Bapak Ibu dipersilahkan, kalau namanya misalkan mau huruf kapital semua, silahkan Bapak Ibu boleh beserta dengan gelarnya Bapak Ibu. Jadi saya tidak mengedit gelar ataupun nama karena memang itu adalah hak Bapak Ibu yang kemudian kami terima melalui link presensi. Lalu kemudian yang kedua Bapak dan Ibu, apabila memang didapati ada kekeliruan yang cukup signifikan dan itu berasal dari admin, boleh nanti untuk bisa japri saya melalui pesan pribadi Bapak Ibu. Dan untuk sertifikat, kami akan sampaikan sekurang-kurangnya pada hari Senin Bapak Ibu. Mohon izin sekali lagi kami sampaikan untuk penyampaian sertifikat. Selambat-lambatnya kami akan sampaikan pada hari Senin pukul 11 malam.
itu batas waktu yang kami butuhkan untuk menyelesaikan e-sertifikat. Untuk jumlah JP-nya adalah 4 JP, Bapak Ibu, dari 2 pemateri terkait dengan pembelajaran berbasis STEM, Bapak Ibu. Dan mohon izin juga untuk link tersebut saya tidak akan sharekan di grup, namun hanya Bapak Ibu saja yang masih stay di room webinar ini. Seperti itu untuk informasi terkait dengan sertifikat. Terima kasih Bapak Ibu atas kebersamaan mengikuti webinar pada Ya, malam hari terima ini. kasih. Ya, terima kasih Ibu Betty, dikembalikan kembali. Ya, terima kasih Pak Hasan. Barangkali yang mau bertanya, oh iya, Ibu sudah ada Ibu Dewi Ranti, kalau tidak salah, Ibu dari luar Kabupaten Bandung ya, tadi dari Bekasi ya. Betul, Ibu. Iya, mangga dipersilakan langsung Ibu mau bertanya kepada siapa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang sekali dapat link undangan ini, Bu. Karena Bu Desita itu teman saya satu grup waktu di Klat Casio. Gitu. Masya Allah. Ya, tidak ingin bertanya, cuma ingin memberikan apresiasi yang sangat tinggi buat Kabupaten Bandung ya. Luar biasa. Untuk bisa menyelenggarakan acara. Tetap semangat di malam hari ya. Dan lebih luar biasanya lagi, Bu Desita itu mampu mengembangkan LKPD yang kami buat waktu itu. Gitu. Justru saya sendiri sudah berganti topik, tidak memakai LKPD yang lama gitu. Kebetulan waktu itu memang kita mencari materi yang sangat mudah ya, mudah dan gampang diakses gitu. Tadinya kita mau bikin itu ya Bu Des ya, pesawat, kargonya pesawat gitu ya. Iya, betul, Bagaimana betul. sih sebuah maskapai itu tidak rugi gitu ya. Dengan Bisnis banget gitu koper. ya. Iya, bagasi ya, Bu. Ternyata, betul. Ternyata Penuh. datanya nggak dapat gitu. Tidak dapat. Betul Iya, sekali. iya. Qadarullah kita dipertemukan dengan si GPS itu. Ternyata memang BBGP saat itu mengapresiasi kita ya. Dan Casio Betul, Bu. juga, alhamdulillah. Akhirnya memang yang dari sederhana itu ternyata mampu memberikan hasil yang bagus dan itu membuktikan juga seperti yang teman-teman takuti selama ini kalau STEM itu harus berbau teknologi canggih, Betul, harus betul. berbau perhitungan-perhitungan dan rumit dan berdesain gitu kan, tidak seperti itu. Ternyata membaca data itu juga bagian dari STEM gitu. Dan alhamdulillah ketika kita sampaikan itu, kita cuma dikasih sesi presentasi sisa ya, Bu Des, cuma Betul, 10 betul. menit. 10 menit, hanya saja ya itulah alhamdulillah 10 menit yang bermakna ternyata kita mampu menyelesaikan itu dengan baik di satu tim gitu. Untuk kedepannya, saya malah rencana ingin berkunjung ke SMK-nya Bu Des nih, yang katanya ada peternakan ya. Itu ini banget, inspiring banget gitu buat kami gitu. Karena di Kota Bekasi itu jarang Bu Des, kalau misalnya kimia itu ada industri kimia di dalamnya itu jarang banget Bu Des, gitu. Atau mobil itu ada bengkelnya di dalam tuh jarang gitu ya. Jadi ini SMK peternakan yang peternakan ada di dalam kan luar biasa gitu ya. Jadi, eee, saya sangat amazed lah dengan Bu Des gitu ya. Oh ini ada lagi nih, Bu, teman juga, alhamdulillah Bu, LPG ya, Bu Ai ya, katanya nih. kalau ada kegiatan-kegiatan seperti ini luar biasa jadi reuni ya, gitu. Iya, alhamdulillah ya Heeh. Bu ya. Iya, alhamdulillah. Untuk tim MGMP SMK Kabupaten Bandung, terima kasih banyak atas undangannya. Mungkin sekali-kali nanti bermain ya ke Kota Bekasi. Kita Insya juga Allah. pernah mengadakan Zoom lewat PMM gitu. Bisa nanti
bertamu ke rumah kami atau bisa menjadi narasumber juga seperti yang Pak Hasan Sadikin tadi sampaikan di Google Form-nya gitu. Terima kasih banyak Bu Des, Bu Witri, Pak Hamdan, Pak Hasan, dan rekan-rekan dari Kasio. Semoga nanti Kasio bisa bekerja sama dengan Matematika SMK Kota Bekasi. Insya Allah kami akan menyelenggarakan acara di November, Bu Felicia. Kita akan berkontak langsung ya dengan Bu Hasna dan Bu Feli gitu. Mungkin itu saja Bu Witri. Terima kasih Ya, banyak. terima kasih Ya, Bu Dewi. ya, Terima kasih Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih apresiasinya luar biasa. Betul, Bu Dewi sampaikan tadi, Bu Desita begitu luar biasa. Saya pun mengapresiasi yang luar biasa juga untuk Bu Desita. Saya yakin guru-guru hebat yang ada di Roomjum ini juga semuanya punya potensi ya untuk mengeksplor diri gitu ya, untuk menjadi orang-orang yang kreatif, inovatif gitu ya. Ada yang mau bertanya mungkin sebelum kita di 20.55 itu kita akan tutup webinar ini karena waktunya sampai jam 21.00. Izin Bu, izin menyampaikan dulu sedikit. Bapak Ibu, saya izin untuk menyampaikan, Alhamdulillah ya Bapak Ibu, pada kegiatan webinar kali ini yang tentunya didukung oleh beberapa stakeholder yang tadi sudah memaparkan dan sudah menyampaikan. Kemudian Bapak Ibu, Alhamdulillah sebetulnya ada reward khusus dari Kasio, tim MGMP Matematika SMK Kabupaten Bandung dikirim 3 kalkulator untuk dibagikan ke peserta. Namun kami simpan terlebih dahulu sengaja karena dikhawatirkan kuisnya tidak akan cukup. Jadi insya Allah mungkin nanti apabila sesuai dengan perencanaan dan perkiraan teman-teman pengurus di Oktober akan ada kegiatan luring. Nah mudah-mudahan di kesempatan tersebut bisa kita sampaikan terkait reward ini dari Kasio seperti itu. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada semua teman-teman yang telah mendukung gitu ya jalannya acara webinar episode 2 MGMP Matematika SMK Kabupaten Bandung ini. Itu saja mungkin Bu Witri, saya kembalikan. Ya, terima kasih Pak Hamdan. Untuk satu penanya mungkin kalau ada yang masih penasaran atau semua insya Allah sudah paham mungkin ya, atau keinginan untuk bertemu secara tatap muka lebih besar, sepertinya seperti itu ya. Mudah-mudahan Pak Hamdan, kita MGMP Matematika SMK Kabupaten Bandung segera mengadakan acara luring biar kita lebih leluasa untuk tadi ya ada sesi tanya jawab, diskusi itu lebih leluasa. Dan mungkin nanti bisa Bu Dewi Ranti nih yang bisa hadir ke Kabupaten Bandung dulu ya sebelum kita Betul. Insya Allah, insya Allah. Ya, Ibu Bapak, karena kita dibatasi oleh waktu, walaupun saya yakin sampai jam 12 malam masih pada semangat tidur maksudnya. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Bapak hebat, Ibu Bapak guru, baik itu yang mengajar matematika ataupun yang bukan, dan baik yang ada dari Kabupaten Bandung atau di luar Kabupaten Bandung. Alhamdulillah, terima kasih atas partisipasinya di kegiatan webinar hari ini. Mudah-mudahan apa yang tadi sudah disampaikan baik oleh Ibu Desita maupun Ibu Felicia itu menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Dan mudah-mudahan semakin tidak puas ya, karena kalau puas berarti cukup, tidak akan bertanya dan tidak akan ada sharing lagi. Tapi mudah-mudahan tidak puas agar kita bisa sharing lebih lanjut nanti, mungkin di acara luring nanti. Apalagi kalau tadi lihat ternyata Bu Desita pun menggunakan kalkulator, Ibu Felicia menjelaskan bagaimana kegunaan kalkulator di Casio, itu
semakin mantap kalau kita bertemu secara luring gitu ya. Mudah-mudahan di 82 Bapak Ibu peserta webinar hari ini, nanti di luring pun gitu ya, minimal di 82 orang ini hadir di acara webinar kita berikutnya, webinar sesi 3 mungkin ya nanti yang akan kita adakan insya Allah. Ibu Bapak sekali lagi terima kasih atas kehadirannya, atas partisipasinya untuk semuanya juga terutama kepada Bapak Ibu yang tadi dari BBGP yang memberikan support kepada kita dan juga para pengurus MGMP Matematika Kabupaten Bandung yang sudah bekerja keras untuk bisa melaksanakan kegiatan ini. Tadi diawali dengan mengucapkan basmalah, maka kegiatan kita akan kita akhiri juga dengan doa. Kita tutup dengan doa dengan membacakan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada semuanya. Bu Witri, Ya. mohon izin Ibu. Foto bersama ya? Iya. Sama ini Ibu Witri, Ya? sama ini mohon izin tadi mungkin ada sedikit trouble Ya. dihadapi oleh Ibu KCD. Jadi mohon maaf untuk malam hari ini beliau tidak bisa bergabung. Namun titipkan salam untuk kita semua malam hari ini yang hadir di ruang virtual ini, Bu. Oh iya betul. Beliau ini ya sedang di perjalanan dan tidak bisa gabung masuk ke room Zoom. Ya, baik untuk sesi foto bersama bisa dibantu oleh Pak Riki, Bapak. Mohon izin untuk tampilan di saya agak sedikit berubah tampilannya. Boleh dibantu Pak Riki atau Bapak Ibu pengurus lainnya? Ya, Pak. Baik, terima kasih Pak Riki. Ya, Bapak Ibu, untuk slide 1, 2, 3. Sebentar Bapak Ibu. Slide 2. Oke. Slide 3 dan selanjutnya mungkin off cam ya Bapak Ibu. Ya, sudah Pak Hasan. Baik, terima kasih Pak Riki. Dikembalikan untuk Bapak Ibu hebat yang masih ada di room untuk tetap mengisi link presensi yang sudah saya sharekan. Kemudian mohon berkenan untuk memberikan masukan yang membangun dalam rangka perbaikan kegiatan webinar di pertemuan yang akan datang. Terima kasih Bapak dan Ibu. Dikembalikan lagi kepada Ibu Witri. Ya, terima kasih Pak Hasan atas tambahan informasinya. Sekali lagi saya mohon maaf apabila selama saya memandu acara ada yang tidak berkenan dan kurang berkenan di hati Ibu Bapak semuanya. Dan saya undur diri dan mudah-mudahan kita bertemu di webinar sesi 3 untuk kegiatan berikutnya yang insya Allah kita akan luring. Terima kasih Ibu Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nuhun Ibu Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Nah. Izin, Ya, mangga.